Pernah nggak sih kalian sadar, dalam satu hari aja, kalian ngomong maaf berkali-kali? Maaf ya ganggu, maaf nih nanya, maaf telat dikit. Bahkan cuma untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dimintain maaf. Terus tiba-tiba, orang mulai ngeliat kalian beda. Kurang dihargai, kurang didengar, kayak kehilangan wibawa gitu. Nah pertanyaannya, emangnya minta maaf itu salah? Atau justru ada yang salah dari cara kita menggunakannya? Karena ternyata kebiasaan ini bisa merampas kekuatan dari diri kita sendiri tanpa kita sadari. Halo semuanya, welcome back di Ritma Pikiran, ruang aman buat kita semua yang pengen lebih paham sama pola pikir dan perilaku kita sendiri. Saya yakin banyak dari kalian yang relate sama topik ini. Karena di era sekarang, banyak banget konten yang ngajarin kita buat jadi orang baik, humble, dan empati. Tapi tahukah kalian, ada sisi gelap dari kebaikan yang berlebihan? Salah satunya ya ini, over-apologizing atau terlalu sering minta maaf. Di episode kali ini, kita bakal bedah bareng kenapa kebiasaan ini bisa bikin kita kehilangan wibawa. Apa kata psikologi soal ini, dan gimana caranya kita bisa tetap sopan tapi nggak kehilangan harga diri. Jadi, tetap di sini ya, karena insight yang bakal kita bahas hari ini mungkin banget bakal ngubah cara kalian berkomunikasi mulai besok. Kenapa kita sering banget minta maaf? Coba deh flashback ke hari ini. Berapa kali kalian bilang maaf? Mungkin waktu lewat di depan orang, minta tolong ke rekan kerja, atau bahkan cuma nanya jam. Kenapa sih kita refleks gitu? Jawabannya simpel. Kita takut bikin orang gak nyaman. Kita takut dianggap sok, demanding, atau merepotkan. Ini sebenarnya berakar dari people pleasing tendency. Kita terlalu takut ditolak atau dibenci, jadi kita tambahin kata maaf sebagai bumbu pemanis biar kelihatan lebih lembut. Padahal, gak semua situasi butuh permintaan maaf. Dan disinilah masalahnya mulai. Psikologi dibalik over-apologizing. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam. Menurut penelitian dalam psikologi sosial, ada yang namanya self-depreciation atau merendahkan diri sendiri. Ketika kita terlalu sering minta maaf, otak kita dan otak orang lain mulai mengasosiasikan diri kita dengan sosok yang lemah, ragu-ragu, atau kurang percaya diri. Dr. Harriet Lerner, psikolog terkenal dari Amerika, bilang bahwa permintaan maaf yang gak pada tempatnya justru ngerusak kredibilitas kita. Kenapa? Karena kata maaf seharusnya punya bobot. Seharusnya diucapkan saat kita beneran salah, beneran menyakiti orang lain. Tapi kalau diucapkan terus-menerus buat hal receh, kata itu kehilangan maknanya. Dan yang lebih parah, orang lain jadi ngelihat kita sebagai sosok yang gak tegas, gampang dimanfaatkan, bahkan gak punya boundary yang jelas. Ini yang bikin wibawa kita luntur. Orang jadi ngerasa bisa nginjak-injak kita karena dari bahasa tubuh dan verbal kita aja udah kelihatan. Kita nggak terlalu menghargai diri sendiri. Bedanya humble dengan self-sabotage. Sekarang mungkin ada yang mikir, lah emang salah ya kalau kita pengen jadi orang yang humble dan sopan? Nggak salah kok, malah bagus. Tapi ada garis tipis antara humble dengan self-sabotage. Humble itu rendah hati, tapi tetap punya pendirian. Sementara self-sabotage itu merusak diri sendiri tanpa sadar. Contohnya gini, kalian telat meeting karena macet parah, bukan karena bangun kesiangan. Kalian bilang, maaf ya telat, macetnya gila tadi. Itu wajar. Tapi kalau kalian bilang, maaf banget ya, aku tahu aku merepotkan. Pasti kalian kesel ya nunggu aku, maaf banget deh pokoknya. Nah itu udah berlebihan. Kalian gak cuma minta maaf, tapi juga kayak ngasih label negatif ke diri sendiri. Dan orang lain bakal nyerap energi itu. Mereka bakal mikir, oh iya ya, dia emang suka merepotkan. Padahal awalnya mereka fine-fine aja. Dampak nyata di kehidupan sehari-hari. Bayangin kalian kerja di kantor. Ada rekan yang sering banget bilang, maaf ganggu, setiap mau nanya sesuatu, bahkan buat urusan kerjaan. Lama-lama persepsi kita ke dia gimana? Pasti kita nganggap dia kurang pede, mungkin kurang kompeten, atau terlalu insecure.
Nah, sekarang bayangin kalau itu adalah diri kalian sendiri. Di ranah profesional, over-apologizing bisa bikin atasan atau klien meragukan kemampuan kita. Di hubungan personal, pasangan atau teman bisa jadi ngelihat kita sebagai orang yang nggak punya spine, alias gampang ditekuk. Dan yang paling berbahaya, kita sendiri jadi terbiasa ngecilin diri kita, sampai lupa bahwa kita punya hak buat minta, buat butuh, buat eksis. Jadi gimana dong solusinya? Gampang kok. Mulai sekarang, ganti kata maaf dengan terima kasih di situasi yang tepat. Misalnya, daripada bilang, maaf ya nunggu lama, coba bilang, terima kasih ya udah sabar nunggu. Rasain bedanya? Yang satu ngasih label negatif ke diri sendiri, yang satunya justru ngasih apresiasi ke orang lain. Atau, kalau kalian mau minta tolong, jangan bilang, maaf nih ganggu, boleh minta tolong nggak? Cukup bilang, bisa bantu aku sebentar nggak? Langsung, jelas, nggak perlu bumbu-bumbu yang bikin kalian kelihatan lemah. Orang bakal lebih respect karena kalian ngomong dengan tegas tapi tetap sopan. Satu lagi, latih diri buat cuma bilang maaf kalau emang benar-benar salah. Kalau cuma butuh ruang, butuh waktu, atau butuh bantuan, itu bukan kesalahan. Itu kebutuhan yang sah, dan kalian berhak buat menyuarakannya tanpa harus nunduk-nunduk minta ampun. Sekarang, saya pengen kalian dengerin baik-baik. Hidup ini terlalu berharga buat diisi dengan permintaan maaf yang nggak perlu. Setiap kali kalian bilang maaf, padahal nggak salah, kalian sebenarnya lagi bilang ke dunia, aku nggak worthy, keberadaanku itu beban, dan itu bohong besar. Kalian worthy, kalian berharga, kebutuhan kalian valid, suara kalian penting. Jangan biarkan kebiasaan kecil kayak gini merampas kekuatan yang udah ada dalam diri kalian. Karena wibawa itu nggak datang dari seberapa keras suara kalian, tapi dari seberapa yakin kalian sama nilai diri sendiri. Mulai hari ini, berdirilah dengan kepala tegak, bicara dengan jelas, dan simpan kata maaf buat momen yang benar-benar butuh pertanggungjawaban. Sisanya, kalian nggak berhutang apa-apa ke siapa-siapa, hanya karena kalian exist. Nah, sekarang saya pengen dengar dari kalian. Apakah kalian termasuk orang yang sering banget minta maaf? Atau mungkin kalian punya cerita, gimana kebiasaan ini pernah bikin kalian kehilangan kesempatan atau dihargai kurang? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya baca semua dan siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi pelajaran buat yang lain. Dan kalau kalian merasa episode ini ngasih perspektif baru yang bermanfaat buat kesehatan mental dan komunikasi kalian, jangan lupa subscribe channel Ritme Pikiran. Karena di sini kita belajar bareng buat jadi versi terbaik dari diri kita, tanpa harus kehilangan jati diri.